Hello, my friend. Welcome back to my YouTube channel. Are you my friend? I don't know. If you're my friend, you like, subscribe this channel. Alright, never mind. So, jadi kita mau belajar tentang Nginx Rate Limiting Rejection Logic. Sekarang ini tanggal 23 Januari, jam 8 malam ya. Jadi kenapa belajar Nginx? Karena kurang lebih ya 2 minggu kemarin saya punya pengalaman untuk belajar ini dan menerapkannya di production environment. Kenapa perlu di limit sih, Kakak? Nah, karena aplikasi yang kita proxy itu ya terbatas gitu ya, spesifikasinya, dia tidak bisa handle sekian banyak request dalam satu waktu, daripada aplikasinya meledak, kita limit ya. Atau juga bisa karena alasannya karena security, kita mau menghindari distributed denial of service attack atau DDoS attack. Apapun alasannya itu, Nginx menyiapkan fitur ini, ya kalau kita menggunakan proxy ability-nya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang logic dari limiternya, cara pakainya di Nginx, dan juga algoritmanya. Terakhir nanti akan ada sedikit demo dari saya. Jadi kita akan belajar dulu tentang algoritmanya. Ada dua algoritma yang dipakai di sini, yaitu leaky bucket dan juga token bucket. Dua algoritma ini termasuk dalam traffic shaper algorithm karena nanti kalau kita lihat algoritma-algoritma ini mampu untuk mengubah bentuk dari traffic yang masuk atau data yang masuk. Yang pertama adalah algoritma leaky bucket atau ember bocor. Jadi di sini saya punya ember, dia ada ukurannya. Ember ini nanti bisa nampung air gitu. Nah, karena ember ini bocor, jadi dia meneteskan tetesan air dalam rate yang konstan. Si air ini menandakan traffic yang masuk ke dalam aplikasi kita. Trafficnya ini nggak konstan, dia bisa burst, artinya burst itu bisa meletup-letup, bisa tiba-tiba tinggi, gitu. Bisa rendah, bisa konstan, jadi nggak tentu. Ditampung di dalam ember, nah kemudian ada si hole. Hole ini adalah regulatornya. Dia nentuin seberapa banyak request per second yang bisa saya kirimkan ke tujuan akhir atau ke upstream aplikasi kita di Nginx. Cuma leaky bucket algorithm ini dia nggak begitu fleksibel karena dia nggak begitu mampu untuk menghandle traffic yang bisa burst. Karena kalau sampai embernya penuh di sini, kalau embernya penuh nanti yang penuhannya itu, yang tumpah itu, atau data yang tumpah yang nggak bisa ditampung lagi dalam embernya, bakal dihapus, dibuang gitu. Makanya butuh algoritma kedua namanya token bucket. Kalau token bucket di sini sama-sama dia masih punya ember atau bucket, cuma isinya token. Nah, token ini nanti akan ada yang ngisi ke dalam ember ini per satuan waktu secara konstan, diisi terus gitu. Nah, token ini buat apa? Jadi nanti kalau ada paket data yang mau lewat ke upstream, dia harus bisa punya satu token. Satu token diambil dari ember, baru bisa lewat. Jadi token ini kayak tiket lewat gitu ya. Nah, bedanya dari leaky bucket kalau um, tokennya penuh, tokennya penuh yang di reject itu bukan request-nya, tapi si tokennya, ya kan? Jadi tidak ada request yang dibuang. Kalau paket queue-nya penuh, paling ya ditampung terus sampai timeout request-nya gitu. Dan ini bisa menghandle burst traffic dengan baik karena selama ada token di dalam ember, berapapun paket yang masuk dia bisa forward langsung ke
upstream-nya. Nah, ini adalah token bucket algorithm. Kalau kita coba versuskan, kita compare antara Leaky dan token, dari sisi overflow, kalau misalnya kelebihan muatan si Ember-nya, kalau si Leaky bucket, dia buang paket datanya, kalau token dia buang tokennya doang. Jadi, yang dibuang bukan datanya. Kalau dari sisi data flow rate, Leaky itu dia konstan, kalau token dia nggak konstan, berdasarkan jumlah token yang ada di dalam Ember-nya. Idle state, kalau si Leaky ya nggak ngapa-ngapain, kalau si token dia terus generate token sampai Ember-nya penuh, supaya nanti dia bisa siap kalau ada bursty traffic ya, ada traffic yang tiba-tiba tinggi, tokennya udah siap untuk bisa nge-forward si request-nya ke final destination ya. Nah, itu adalah algoritma dipakai sama si Nginx. Nah, sekarang kita langsung lihat si Nginx dia punya satu modul namanya Nginx HTTP Limit Request Module. Nah, itu adalah modul yang dipakai Nginx untuk kita bisa apply si rate limiting-nya ini. Nah, ini adalah si modulnya, Nginx HTTP Limit Request Module. Dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5 directives. Yang kita mau lihat ada dua, yaitu si limit request dan limit request zone. Kayaknya sih langsung demo aja kali ya. Oke, kita langsung demo sekarang. Sekarang saya sudah punya Nginx di sini. Saya download. Ini nggak pakai Docker ya. Saya orang katro. Nggak pakai Docker, saya install sendiri pakai Brew paket manager. Di sini saya sudah punya config Nginx kosongan ya, kosongan. Nah, kita mau bikin virtual server di sini ya. Jadi kita pakai si directive server kayak gini. Ini kita setup ke listen portnya berapa bebas ya. Katakanlah 9090, terus kita set aja location slash kayak gini. Kita bisa setup misalnya Yuri. Ya, jadi kalau nanti kita akses localhost 9090, path-nya Yuri, kita akan coba kasih try files ya, pakai directive try files. Ini kita akan serve si HTML, index HTML. Ya, index HTML ini bawaan dari si Nginx, default halaman homepage-nya kayak gitu ya. Nah, kita akan coba dulu, kita tes dulu si config-nya ini. Oke, udah aman ya. Ini saya coba zoom supaya kelihatan sama kalian. Ini udah aman, syntax is oke. Sekarang kita akan restart services, restart Nginx ya. Yup. Oke, kita coba akses ya. Coba akses localhost 9090/Yuri. Nah, ini ya, welcome to Nginx. Oke, mantap. Ya, Nginx kita sudah jalan. Nah, sekarang kita mau apply limiter. Nah, sekarang kan ini belum ada limiter ya. Jadi kalau saya refresh secepat apapun, ya udah dia bisa serving terus. Kita mau apply limiter. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita perlu bikin dulu si bucket-nya ya. Si Ember-nya itu kita perlu bikin. Caranya kita pakai directive yang namanya limit request zone. Jadi cara nulisnya adalah limit underscore request req underscore zone. Kemudian dia terima ada beberapa parameter. Parameter yang pertama ini adalah key, ya. Yang kedua adalah zone,
sama dengan name, ini adalah size, ini nggak pakai koma, pakainya titik 2, size, kemudian ada rate. Kemudian ada parameter terakhir, tapi ini khusus buat Nginx Pro yang berbayar ya, jadi ini nggak akan saya bahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4 parameter yang perlu kita isi. Yang pertama ini adalah key. Key ini maksudnya apa? Saya zoom lagi ya, biar kalian bisa lihat dengan sangat-sangat jelas. Oke, variable key ini maksudnya adalah kita mau limit berdasarkan apa gitu. Mau berdasarkan IP dari klien, jadi masing-masing IP punya limit untuk mengaksesnya, atau berdasarkan API path, atau berdasarkan request URL full request URL full dengan parameternya dan lain-lain, bisa variabel yang kita bikin sendiri atau string bebas ya. Dan untuk demo ini kita mau pakai si Yuri ya, $Yuri. $Yuri ini adalah si API path-nya ya. Kok saya bisa tahu? Nah, kalian bisa akses si NGX HTTP Core Module. Di sini nanti akan ada beberapa bukan default, variabel bawaan dari Nginx. Ya, misalnya ada request Yuri, kayak gini ya. Terus ada apa lagi ya? Ada $Yuri, ya. Ini semua ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan pakai si $Yuri, jadi saya akan limit berdasarkan API path zone. Ini nama zone-nya, nama bucket-nya ya. Name-nya apa? Kita kasih nama ini bebas. Karena saya narsis, saya kasih nama Steve. Ya, saya kasih nama Steve, kemudian size. Size ini dalam megabytes, artinya si bucket ini dia punya ukuran berapa besar. Ya, untuk apa? Untuk menampung si state-nya. Ya, si state dari masing-masing key-nya nanti. Gitu. Karena kan dia harus cek ya, key ini bisa terima request atau enggak, dan lain sebagainya. Kita alokasikan ukurannya 10 megabytes. Kalau misalnya penuh, apa yang terjadi? Kalau misalnya penuh, ketika ada request baru, si Nginx akan coba untuk buang satu state yang paling terakhir. Kalau misalnya masih penuh, terpaksa maka request barunya akan di-reject. Nah, ini sebenarnya juga nggak perlu terlalu khawatir karena ketika ada request baru, si Nginx juga akan coba untuk buang 2 request paling tua yang ada di dalam memori ini ya, untuk manage si size-nya ini. Nah, terakhir ini ada parameter rate. Nah, parameter rate ini dipakai untuk kita mendefinisikan rate limitnya ya, berapa banyak request yang bisa kita allow dalam satuan waktu. Cara nulisnya gimana? Ini pakai sama dengan kayak gini, kemudian kita isi dengan jumlah request-nya. Misalnya kita bilang satu request, 1 R per detik ya. Jadi bucket ini nanti akan mengizinkan setiap API path-nya di request paling banyak 1 request per detik. Kayak gini. Kalau kalian mau set request-nya itu lebih kecil dari 1 request per detik, maka kalian bisa ganti satuan waktunya daripada pakai detik, kalian pakai menit. Kayak gitu. Oke. Jadi dia bisa second, bisa juga minute. Di sini saya akan pakai second. Nah, kita udah bikin sekarang si bucket-nya. Nah, tapi kita harus setup si bucket-nya. Maksudnya setup, kita harus tentuin di location mana si bucket ini akan dipakai.
Nah, caranya kita pakai direktif kedua, yaitu namanya adalah limit request. Jadi misalnya kita mau apply sebuah limiter di dalam pet location URI ini, ya. Kita akan apply di sini. Kita panggil limit underscore request. Nah, dia punya beberapa parameter juga. Yang pertama adalah si zone. Kita tentuin zone mana yang kita mau pakai ya, atau bucket mana yang mau kita pakai. Nah, di sini saya akan pakai bucket Steve. Saya save, artinya nanti setiap kita akses pet URI, dia akan kena limiter dengan rate-nya adalah 1 request per detik. Seperti itu. Oke. Saya akan buka lagi terminalnya. Nah, kita akan coba untuk restart lagi Nginx-nya. Nah, kita coba akses sekarang. Oke, saya akan coba akses secara cepat ya. Nah, kalau request saya lebih dari 1 kali dalam 1 detik, maka nanti kelebihannya sama Nginx by default, ini dia akan return status code 503. Nah, ini by default, kita bisa ganti juga kalau mau. Oke. Kalau saya refresh lagi, dia bisa karena sudah lebih dari 1 detik. Si state-nya disimpan di dalam bucket. Nah, kalau seperti ini, yang dipakai algoritmanya adalah si leaky bucket ya. Jadi ketika si timernya ticking untuk ngecek request rate-nya, nanti dia akan coba nge-flag setiap request true or false. Ya, dia bisa di forward atau enggak ya, berdasarkan rate ini. Nah, itu adalah pengaplikasian si leaky bucket-nya. Untuk setiap request yang melebihi rate ini akan di-reject ya, karena memang dia konstan gitu ya rate-nya kalau di leaky bucket. Nah, berikutnya kalau upstream kita sebenarnya bisa terima burst traffic ya. Jadi kita nggak mau terlalu strict fix cuma 1 request per detik, tapi kita kasih allowance misalnya ya saya bisa terima sampai 3 request per detik. Itu caranya gimana? Kita bisa pakai parameter berikutnya namanya burst. Oke, kita bisa pakai parameter berikutnya namanya burst. Kayak gini, BURST, kita isi value-nya. Nah, kalau tadi contohnya saya mau bisa terima sampai 3 request per detik, maka kita bisa set burst-nya itu adalah 2. Kayak gitu. Jadi nanti ketika ada request yang masuk, katakanlah dalam 1 detik ada 5 request yang masuk, maka request pertama itu akan bisa ke-handle, dan 2 request berikutnya, request kedua dan ketiga akan masuk ke dalam si burst ini, dan request keempat dan kelima akan di-reject. Jadi burst ini itu semacam queue ya. Jadi request yang kelebihan dimasukin dulu ke dalam queue ini, untuk kemudian nanti akan di forward ke upstream. Nah, ketika kita menggunakan burst seperti ini, sebenarnya algoritmanya sudah bukan leaky bucket lagi, tapi menggunakan token bucket ya. Jadi si flag-nya kalau tadi adalah boolean, true false, kali ini flag-nya adalah si tokennya. Tokennya itu berupa uh, panjang dari burst ya, dari queue ini. 2 gitu ya. Jadi dia bisa terima berapa banyak request, 1 plus 2. Nah, tapi untuk request yang di dalam queue ini, dia tidak akan langsung di-forward ke upstream. Sama Nginx dia akan forward dengan ada limit. Ya, jadi bukan limit, sorry. Dia akan forward dengan ada delay. Nah, delay-nya itu berdasarkan si rate yang kita setup di sini. Oke, sekarang kita langsung aja
demo ya, demo. Nah, sekarang saya mau copy, saya kasih path berbeda Yuri/burst. Ini saya buang, burst-nya 2 ya. Saya restart dulu Nginx-nya. Jadi kita ada 2 buah path. Yang pertama Yuri, bentar aku biar jelasnya Yuri/noburst. Yang kedua Yuri burst, ya. Yuri no burst itu tanpa burst yang menggunakan leaky bucket. Dan yang kedua adalah Yuri burst yang menggunakan token bucket. Nah, saya akan tes menggunakan sebuah simple script untuk ngeload testing. Kalian bisa pakai Siege ya, CG atau pakai Hey atau pakai Vegeta ya, bebas. Di sini saya akan pakai script punya saya sendiri namanya Bulma ya, Bulma. Kemudian saya akan kirim request. Kita tes dulu ya yang Yuri no burst dulu kali ya. Saya akan send request sebanyak 2 kali, di mana konkurensinya 1. Konkurensinya 1, kemudian saya akan setup targetnya localhost 9090/Yuri/noburst. Saya enter. Nah, di sini kita lihat request pertama itu 200, request kedua itu di-reject 503. Sekarang kita akan tes lagi yang Yuri burst. Yuri burst, jumlah request-nya 2, konkurensinya 1. Kita akan hit lagi. Salah. Yuri/burst. Ya. Jadi kedua request ini bisa masuk ya ke dalam Nginx-nya dan di-forward karena sekarang kita udah punya burst di sini sampai dengan 2 ya. Jadi kalau saya tambahin lagi, tadi kan 2 ya burst-nya, berarti dia bisa sampai dengan 3 request. Kita akan tambahkan lagi 3. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat untuk setiap request-nya dia ada delay 1 detik ya. Ya, kita bisa lihat ada latensinya sekitar 1 detik. Itu karena setiap request yang ada dalam queue-nya itu akan di-forward dengan delay time sesuai dengan rate yang kita setup di bucket-nya. Oke. Kalau kita tambahin konkurennya juga nggak masalah ya. Nah, tetap dia akan ke delay. Oke. Nah, si burst ini dia punya kerugian atau kelemahan yaitu kalau burst-nya queue-nya besar, katakanlah 100 dengan rate 1 detik misalnya, maka request yang ke 100 itu akan di-forward setelah 100 detik. Jadi nanti terkesan aplikasi kita lambat, padahal bukan lambat karena di-delay sama si Nginx. Nah, makanya Nginx punya parameter berikutnya untuk mengatur delay-nya itu. Nama parameternya adalah no delay. No delay ini kita bisa pakai kalau kita mau bilang ke Nginx untuk setiap request yang ada dalam queue burst-nya itu tolong di-forward langsung tanpa ada delay. Nah, kita bisa tes ya, kita akan coba pakai parameter no delay, behavior seperti apa. Oke, uh, kita akan kirimin lagi jumlah request-nya 3 dengan konkurennya 3. Nah, kita lihat di sini bahwa oh sorry,
Ini saya harus ubah dulu burst no delay. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk semua request yang tadi kita kirim, yang kedua dan ketiga akan masuk ke dalam burst, tapi langsung di-forward ke upstream tanpa ada delay. Berbeda dengan sebelumnya itu ada delay sebanyak 1 detik. Kayak gitu. Ya, kita coba lagi supaya jelas. Saya enter. Ya, dia tanpa delay. Kayak gitu. Kalau saya kirim request lebih besar dari 3, maka sisanya itu akan di-reject. Ya, request yang keempat akan di-reject karena burst-nya penuh. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kita mau apa namanya ya, mau menghilangkan delay untuk aplikasi kita, tapi nggak semuanya. Ya, sebagian lah, parsial gitu. Gimana caranya? Maka kita bisa setup value dari delay seperti ini. Nah, kita isi seberapa banyak request yang kita mau langsung forward ke upstream. Gitu. Misalnya kita punya burst 2, kita mau bilang, oke, dari 2 request yang dalam queue burst-nya, 1 yang pertama harus di-forward langsung. Sisanya itu di-delay sesuai dengan rate-nya. Ya, kita akan kasih nama burst delay. Ya, burst delay. Oke, saya akan restart lagi Nginx-nya. Oke, saya akan kirimin lagi request-nya kayak gini, tapi URL path-nya saya arahkan ke burst delay. Oke, saya enter. Nah, kita lihat bahwa ini adalah request pertama kita. Ini adalah request kedua kita yang di dalam burst. Karena kita set delay-nya 1, dia langsung forward ke upstream. Nah, untuk request yang ketiga, itu kena delay, karena kita cuma setup value delay-nya 1. Karena delay sebanyak 1 detik, jadi dia di-forward setelah 1 detik. Yang terakhir ini. Nah, yang 503 ini adalah request kita yang keempat. Ya, karena memang queue kita penuh. Dan demo terakhir yang mau saya kasih lihat kepada kalian itu adalah kalau misalnya kita ubah total request-nya dari 1 misalnya 10. Ya, saya akan restart lagi Nginx-nya. Berarti di sini artinya adalah dalam 1 detik kita bisa mengirimkan sebesar 10 request. Oke, kita akan coba kirimin request lagi ya ke localhost 9090 Yuri no burst. Oke, sekarang rate-nya adalah 10 request per detik, kita kirimin 4 request. Kita enter. Nah, ternyata cuman request pertama yang di-forward ke upstream, sisanya di-reject. Nah, kenapa? Padahal di sini kita sudah setup 10 request per detik, karena sebenarnya cara ngitungnya si Nginx, kalau kita bilang 10 request per detik, sebenarnya granularity yang dipakai adalah millisecond. Jadi dengan kata lain, satu request itu adalah 100 millisecond. Ya kan, second ke millisecond itu 1000, 1000 bagi 10, 100. Jadi Nginx hanya bisa allow satu request dalam 100 millisecond. Kayak gitu. Nah, yang kita tes di sini adalah kita mengirimkan request dengan kita lihat di sini dengan lebih kecil dari 100 millisecond per request-nya. Jadi dia nggak bisa. Jadi kita butuh kalau misalnya mau tes bisa, kita butuh modif. Ya, ini saya modif dulu. Ini kan tadi nggak bisa ya. Oke.
Saya modif dulu dengan menggunakan flag queue. Di sini saya akan kontrol, delay dari setiap request-nya dalam millisecond sebesar let's say 100 millisecond. Kita akan enter lagi. Nah, kalau kita kirim request ke Nginx dengan delay sebesar 100 millisecond setiap request-nya, maka sekarang semua request kita dapat di-forward ke upstream. Ya, kurang lebih seperti itu, summary dari pembelajaran Nginx Rate Limit Logic.